Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sylvia Ayu Anggraini, NIM 2105523019 dari Universitas di Kupang, Semarang dengan program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan. Video presentasi ini saya buat guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah audit internal yang diampu oleh Bapak Arif Himbawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA. Materi ini meliputi A. Status pengawasan BPR, B. Status pengawasan dalam penyihatan, C. Status pengawasan resolusi, D. Tindakan pengawasan, dan E. Pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu BPR dan BPR Syariah. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat dengan BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Kemudian, Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut dengan BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik dari BPR. Karakteristik BPR meliputi yang pertama, tidak memberikan layanan giro. Kemudian yang kedua, beroperasi dengan layanan terbatas di daerah tertentu. Yang ketiga, fokus pada kredit mikro untuk UMKM. Yang keempat, menghimpun dana melalui tabungan dan deposito sederhana. Yang kelima, diawasi oleh OJK. BPR berperan penting dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat kecil yang kurang terlayani oleh bank umum. Namun, dengan cakupan layanan yang lebih terbatas, terutama dalam hal lalu lintas giral. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan yang pertama. A. Status pengawasan BPR. Status pengawasan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah adalah penilaian yang diberikan oleh otoritas pengawas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia, yang menunjukkan kondisi kesehatan dan kepatuhan bank terhadap regulasi yang berlaku. Status pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa BPR dan BPR Syariah beroperasi secara sehat dan stabil, serta melindungi kepentingan nasabah. Selanjutnya, status pengawasan BPR normal. Status pengawasan normal untuk BPR atau Bank Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah adalah status yang menunjukkan bahwa bank tersebut beroperasi dalam kondisi yang sehat dan memenuhi semua ketentuan regulasi yang berlaku. Status ini diberikan oleh Otoritas Pengawas
keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Setelah melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek operasional dan keuangan bank. Selanjutnya, BPR atau BPR Syariah dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta BPR atau BPR Syariah menyampaikan rencana tindak. Nah, dari rencana tindak tersebut, apa sih yang dimaksud dengan rencana tindak itu? Rencana tindak yang dimaksud adalah rencana tindak penyihatan atau RTP yang harus disusun oleh BPR atau BPR Syariah. Jika mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, RTP ini merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh BPR atau BPR Syariah untuk mengatasi masalah dan memulihkan kesehatannya. Selanjutnya, rencana tindak yang dimaksud adalah rencana tindak penyihatan atau RTP yang harus disusun oleh BPR atau BPR Syariah jika mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. RTP ini merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh BPR atau BPR Syariah untuk mengatasi masalah dan memulihkan kesehatannya. Rencana tindak penyihatan atau RTP BPR dan BPR Syariah mencakup identifikasi masalah, strategi perbaikan keuangan, pengelolaan risiko, peningkatan tata kelola, efisiensi operasional, penambahan modal, jadwal pelaksanaan, serta pengukuran dan evaluasi untuk memulihkan kesehatan bank sesuai dengan persyaratan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya, BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 14 hari kerja sejak tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR atau BPR Syariah untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Yang selanjutnya, BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPR atau BPR Syariah menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak tersebut. Selanjutnya, laporan realisasi
adalah dokumen yang disusun dan disampaikan oleh BPR atau BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melaporkan perkembangan implementasi rencana tindak penyihatan atau RTP. Nah, laporan realisasi ini fungsinya untuk apa sih? Nah, laporan ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana langkah-langkah yang direncanakan telah dilaksanakan dan apa hasil yang telah dicapai. Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dapat menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan realisasi atau RTP itu meliputi apa saja. Laporan realisasi RTP meliputi yang pertama ada tindakan yang diambil pencapaian sesuai RTP. Yang kedua, evaluasi efektivitas dan pencapaian tujuan dengan data pendukung. Yang ketiga, identifikasi masalah dan hambatan. Selanjutnya yang keempat, penyesuaian rencana laporan berkala sesuai dengan ketentuan OJK. Yang kelima, format dan penyampaian sesuai OJK. Dan yang terakhir, yang keenam itu ada penggunaan indikator kerja. Tujuan dari laporan realisasi RTP ini adalah memberikan transparansi, akuntabilitas, dan informasi kepada OJK untuk memantau dan mengevaluasi proses penyihatan BPR atau BPR Syariah. Selanjutnya kita akan masuk ke submateri yang kedua, yaitu status pengawasan dalam penyihatan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan BPR dan BPR Syariah dalam penyihatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B terhadap BPR atau BPR Syariah yang memenuhi 3 kriteria. Nah, 3 kriteria tersebut meliputi A. TKS dengan PK 5 selama 2 periode berturut-turut. C. B. CR rata-rata 3 bulan terakhir kurang dari 5%. Dan C. Rasio KPMM kurang dari 12%. Kriteria tersebut mengacu pada standar yang harus dipenuhi oleh BPR atau BPR Syariah untuk mendapatkan pengawasan khusus dalam proses penyihatan oleh OJK. Nah, pengawasan khusus tersebut meliputi A. Tingkat kesehatan bank atau TKS dengan persyaratan kesehatan atau PK level 5 selama 2 periode berturut-turut. Yang artinya ini merujuk pada tingkat kesehatan bank yang harus memenuhi persyaratan kesehatan atau PK level 5 selama 2 periode pelaporan berturut-turut. Selanjutnya, yang B, Capital Adequacy Ratio atau CR rata-rata 3 bulan
terakhir kurang dari 5%, di mana artinya CR merupakan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL terhadap total kredit yang tidak boleh melebihi 5% selama rata-rata 3 bulan terakhir. Kemudian yang C, rasio kecukupan modal minimum atau KPMM kurang dari 12%. Nah, rasio kecukupan modal minimum ini yang dimana kurang dari 12% itu mengacu pada rasio kecukupan modal minimum yang harus kurang dari 12%, di mana menunjukkan bahwa bank memiliki cukup modal untuk menutupi risiko yang dihadapi. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan BPR atau BPR Syariah dalam penyihatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk jangka waktu paling lama itu 1 tahun, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan atau surat pemberitahuan OJK. Dalam hal BPR maupun BPR Syariah, dalam penyihatan menerima penempatan dana dari lembaga penjamin simpanan, jangka waktu BPR ataupun BPR Syariah dalam penyihatan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana lembaga penjamin simpanan atau LPS. Selanjutnya, apabila berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jatuh pada hari libur, maka jangka waktu status pengawasan dalam penyihatan itu berakhir pada hari kerja berikutnya. Nah, BPR ataupun BPR Syariah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat tidak ditetapkan sebagai BPR ataupun BPR Syariah dalam penyihatan dalam jangka waktu tertentu. Nah, dari penjelasan tadi ada ketentuannya. Ketentuannya itu yang pertama, telah memperoleh hasil penelaahan atas dokumen persiapan, pelaksanaan, penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan yang menyatakan bahwa BPR ataupun BPR Syariah memenuhi persyaratan dan proses penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan dapat dilanjutkan. Bagi BPR ataupun BPR Syariah yang sedang dalam proses penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan. Selanjutnya yang kedua itu terdapat setoran modal dari pemegang saham atau calon pemegang saham. Dan yang ketiga, terdapat rencana tindak penyihatan atau RTP dalam rangka memenuhi kriteria status pengawasan normal. Nah, status
Pengawasan normal tersebut dimulai dari setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, telah ditempatkan dalam bentuk deposito di bank umum sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai bank perkreditan rakyat atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya, BPR ataupun BPR syariah dalam penyihatan wajib menyampaikan beberapa hal. Beberapa hal yang dimaksud meliputi A. Rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR ataupun BPR syariah. Paling lama 10 hari kerja sejak BPR ataupun BPR syariah menetapkan dalam penyihatan. Kemudian yang B, laporan realisasi rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk posisi setiap akhir bulan, paling lama itu 10 hari kerja bulan berikutnya. Selanjutnya, BPR ataupun BPR syariah dalam penyihatan harus A. Menjaga kondisi keuangan BPR ataupun BPR syariah sehingga tidak terjadi penurunan aset atau peningkatan kewajiban BPR maupun BPR syariah secara material. Dan yang B, mendukung pelaksanaan tindakan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, pelaksanaan tindakan LPS ini berupa yang pertama itu uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi BPR maupun BPR syariah secara keseluruhan. Yang kedua, penjajakan kepada bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban BPR maupun BPR syariah. Kemudian yang ketiga, penjajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih BPR maupun BPR syariah. Selanjutnya, selain kewajiban sebagaimana yang sudah dimaksud pada ayat 1, BPR maupun BPR syariah dalam penyihatannya itu wajib melakukan tindakan lain atau melaporkan hal tertentu atas perintah dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan persetujuan maupun penolakan terhadap rencana tindak di mana rencana tindak tersebut sudah dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf A, paling lama itu 10 hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. Selanjutnya, dalam hal rencana tindak yang disampaikan oleh BPR ataupun BPR syariah disetujui Otoritas Jasa Keuangan. BPR maupun BPR syariah wajib merealisasikan rencana tindak sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR
maupun BPR Syariah ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, BPR ataupun BPR Syariah wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lama itu 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke subbab materi yang ketiga, yaitu tentang status pengawasan resolusi. Status pengawasan resolusi pada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan BPR Syariah mencakup beberapa aspek yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, menjaga stabilitas keuangan, dan melindungi kepentingan nasabah. Berikut ini adalah beberapa elemen kunci dari pengawasan resolusi pada Bank BPR dan BPR Syariah. Meliputi yang pertama itu ada kepatuhan regulasi, di mana memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan Bank Indonesia. Yang kedua ada kesehatan keuangan, menilai kesehatan keuangan melalui risiko kecukupan modal, rasio kredit bermasalah, dan likuiditas. Yang ketiga, manajemen risiko, mengevaluasi sistem manajemen risiko untuk kredit, operasional, likuiditas, dan pasar. Yang selanjutnya, transparansi dan pelaporan. Gunanya untuk memastikan laporan keuangan dan operasional akurat sesuai standar. Selanjutnya, tata kelola perusahaan dengan menilai struktur organisasi, tanggung jawab, manajemen, dan pengambilan keputusan. Berikutnya, perlindungan konsumen dengan memastikan kepatuhan terhadap aturan perlindungan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir itu ada audit serta inspeksi. Audit serta inspeksi ini itu caranya dengan melakukan audit dan inspeksi berkala untuk memastikan kepatuhan dan integritas operasionalnya. Nah, pengawasan ini itu tujuannya untuk menjaga stabilitas keuangan, melindungi nasabah, dan memastikan operasional bank yang sehat dan berkelanjutan. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan yang berbeda bagi pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dalam rangka penanganan BPR ataupun BPR Syariah dalam resolusi. Nah, maksud dari pernyataan tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan prosedur penilaian kemampuan dan kepatutan fit and proper test yang berbeda khusus bagi individu ataupun pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk menangani resolusi bank, perkreditan rakyat atau BPR maupun BPR Syariah.
Resolusi dalam konteks ini berarti tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah keuangan ataupun operasional yang dihadapi oleh BPR maupun BPR Syariah, seringkali dalam situasi di mana bank tersebut menghadapi kesulitan signifikan yang dapat mengancam kelangsungan operasionalnya. Selanjutnya, dalam hal lembaga penjamin simpanan atau LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan terhadap BPR ataupun BPR Syariah. Dalam resolusi, sebagaimana dimaksud pada pasal 11, BPR maupun BPR Syariah yang bersangkutan tetap dalam status BPR maupun BPR Syariah dalam resolusi sampai dengan diselesaikannya proses penyelamatan oleh lembaga penjamin simpanan. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR ataupun BPR Syariah keluar dari status dalam resolusi setelah lembaga penjamin simpanan menyelesaikan proses penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Selanjutnya, lembaga penjamin simpanan atau LPS melakukan penyelamatan BPR ataupun BPR Syariah dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menyediakan likuiditas darurat. Yang kedua, rekapitalisasi. Yang ketiga, penghapusan kredit bermasalah. Yang keempat, efisiensi operasional. Yang kelima, penggabungan atau akuisisi. Yang keenam, penyampaian informasi transparan kepada nasabah. Yang ketujuh, pelaporan berkala kepada OJK. Jika penyelamatan tidak berhasil, LPS dapat mengarahkan likuidasi terpimpin. Nah, setelah langkah-langkah ini berhasil dan bank kembali stabil, OJK menetapkan bank keluar dari status resolusi. Kemungkinan bank berorganisasi normal dan memenuhi kewajiban kepada nasabah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke submateri yang keempat, yaitu tindakan pengawasan. BPR ataupun BPR Syariah dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 atau BPR maupun BPR Syariah dalam penyihatan sebagaimana yang telah dimaksud pada pasal 5, wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan. Nah, tindakan pengawasan tersebut meliputi apa saja sih? Tindakan tersebut meliputi A. Membatasi kewenangan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham. Kemudian yang B. Meminta atau memerintahkan pemegang saham untuk menambah modal. Kemudian yang C. Meminta pemegang saham untuk mengganti anggota Dewan Komisaris ataupun direksi. Kemudian yang D. Meminta atau memerintahkan BPR maupun
BPR Syariah menghapus bukukan, kredit, atau pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPR Syariah dengan modalnya. Kemudian yang E, meminta BPR atau BPR Syariah dalam melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR maupun BPR Syariah lain. F, meminta pemegang saham untuk menjual kepemilikan BPR ataupun BPR Syariah kepada pembeli. Kemudian yang G, meminta dan memerintahkan BPR atau BPR Syariah untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR maupun BPR Syariah kepada pihak lain. Kemudian yang H, meminta atau memerintahkan BPR maupun BPR Syariah menjual sebagian atau seluruh aset serta kewajiban BPR maupun BPR Syariah kepada pihak lain. Kemudian yang I, memerintahkan pemegang saham untuk memberikan pinjaman kepada BPR ataupun BPR Syariah. Yang C, memerintahkan pemegang saham untuk mendukung pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan saat mengatasi permasalahan BPR ataupun BPR Syariah. Kemudian yang K, menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan BPR ataupun BPR Syariah untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan statuter yang ditempatkan di BPR ataupun BPR Syariah. Kemudian yang L, memerintahkan BPR ataupun BPR Syariah untuk tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Selanjutnya yang M itu membatasi kegiatan usaha tertentu BPR atau BPR Syariah. Yang N, memberikan perintah tertulis kepada BPR atau BPR Syariah ataupun pihak tertentu. Kemudian yang terakhir, O, memerintahkan BPR ataupun BPR Syariah untuk melakukan langkah lain yang dianggap perlu otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, BPR ataupun BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah dimaksud pada pasal 16 akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Selanjutnya, dalam hal BPR ataupun BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, BPR atau BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara bagian kegiatan usaha dalam hal BPR atau BPR Syariah
telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pihak utama BPR ataupun BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan selain dikenai teguran tertulis, sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi 1. Denda berupa pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai bentuk penalti atas pelanggaran. Yang kedua, pembatasan kegiatan usaha, pembatasan atau larangan melakukan aktivitas tertentu dalam operasional bank. Yang ketiga, pembekuan kegiatan usaha, penghentian sementara seluruh atau sebagian kegiatan operasional bank. Kemudian yang keempat, pencabutan izin usaha, pencabutan izin yang diberikan kepada bank untuk menjalankan kegiatan perbankan. Nah, sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa BPR maupun BPR Syariah mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga stabilitas serta integritas sistem perbankan. Selanjutnya, BPR ataupun BPR Syariah yang tidak melakukan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf N dikenai sanksi pidana sesuai dengan undang-undang mengenai OJK. Contoh sanksi pidananya yang pertama, sanksi pidana penjara dengan hukuman penjara bagi pengurus ataupun pihak terkait sesuai beratnya pelanggaran. Yang kedua, pidana denda besar bagi individu ataupun entitas terkait. Yang ketiga, pidana tambahan, pencabutan hak, penyitaan aset, atau larangan aktivitas bisnis. Yang keempat, pertanggungjawaban pidana koperasi, denda besar, dan sanksi administratif bagi korporasi. Nah, sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan. Nah, yang terakhir ini, sobat, yang kelima itu membahas tentang pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan A. BPR ataupun BPR Syariah dalam penyihatan atau resolusi. B. BPR atau BPR Syariah keluar dari status pengawasan dalam penyihatan atau dalam resolusi kepada BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia. Selanjutnya, pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPR Syariah dalam penyihatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A kepada BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan disertai dengan alasan penetapan dan tindak pengawasan yang diwajibkan dilakukan kepada BPR atau BPR Syariah. Pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPR Syariah dalam penyihatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A kepada Lembaga Penjamin Simpanan Bank
Indonesia disertai informasi terkini tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh OJK kepada BPR atau BPR Syariah. Selanjutnya, pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPR Syariah dalam resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, lembaga penjamin simpanan atau LPS disertai dengan permintaan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR maupun BPR Syariah. Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPR Syariah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan berdasarkan permintaan tertulis dari lembaga penjamin simpanan. Izin usaha BPR atau BPR Syariah dicabut oleh OJK berdasarkan permintaan tertulis dari LPS. Jika LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan bank tersebut, alasan pencabutan meliputi kondisi keuangan yang buruk, risiko terhadap stabilitas sistem keuangan, pelanggaran regulasi, tidak adanya prospek pemulihan, dan untuk melindungi kepentingan nasabah. Pencabutan izin usaha adalah langkah terakhir untuk menangani bank yang tidak layak diselamatkan demi menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi nasabah. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 kepada BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan, lembaga penjamin simpanan, dan Bank Indonesia. Penyelesaian terhadap BPR atau BPR Syariah yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh LPS. Dalam hal OJK memerintahkan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf M berupa penetapan larangan penghimpunan dana atau penyaluran dana, OJK memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPR Syariah mengenai penetapan atau pencabutan larangan yang dimaksud. Larangan penghimpunan atau penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. BPR atau BPR Syariah wajib mengumumkan larangan penghimpunan atau penyaluran dana kepada masyarakat paling lama 5 hari kerja setelah tanggal penetapan oleh OJK. BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan kepada OJK bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. OJK mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha BPR ataupun BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada pasal 19 kepada masyarakat. 1. BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 atau ayat 4 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. 2. Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 atau ayat 4. BPR atau BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana kegiatan usaha. Yang ketiga, dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 atau ayat 4, pihak utama BPR atau BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif
berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga OJK. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Kalimat bijaknya, tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Takdir itu milik Allah, tapi doa dan usaha milik kita. Semangat mahasiswa semester tua. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.